Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Wahyuni dengan NIM 074. Di sini saya akan mempresentasikan topik terkait proposal saya dengan judul Hubungan Tingkat Stres Kerja dan Konsumsi Gula Garam Lemak atau GGL terhadap kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ. Next. Latar belakang, hipertensi merupakan silent killer dengan prevalensi 30,8% pada penduduk dewasa di Indonesia, namun hanya 8,6% yang telah didiagnosis. Stres kerja dan konsumsi gula garam lemak berlebih merupakan faktor risiko yang berperan terhadap peningkatan tekanan darah pada pekerja. Penelitian terdahulu mengenai hubungan stres kerja dengan hipertensi masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Ada yang menyatakan berhubungan dan ada juga yang menyatakan tidak ada hubungan. Sebagian besar penelitian menggunakan desain cross-seksional dan populasi yang berbeda sehingga bukti ilmiah juga masih terbatas. Studi pendahuluan di PT XYZ menunjukkan 70 karyawan mengalami hipertensi. Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis hubungan stres kerja dan konsumsi GGL dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ. Next. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan umum, apakah terdapat hubungan tingkat stres kerja dan kebiasaan konsumsi gula garam lemak dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ? Pertanyaan khusus, 1. Apakah tingkat stres kerja berhubungan dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ? 2. Apakah kebiasaan konsumsi GGL berhubungan dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ? Next. Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan tingkat stres kerja dan kebiasaan konsumsi gula garam lemak dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ. Tujuan khusus, 1. Untuk mengidentifikasi tingkat stres kerja pada karyawan di PT XYZ. 2. Untuk mengidentifikasi kebiasaan konsumsi gula garam lemak pada karyawan di PT XYZ. 3. Untuk mengidentifikasi hubungan tingkat stres kerja dan kebiasaan konsumsi gula garam lemak dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ. Rumusan masalah. Berdasarkan tingginya angka kasus hipertensi di lokasi tersebut dan ada faktor yang mempengaruhi, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah apakah terdapat hubungan stres kerja dan pola konsumsi gula garam lemak dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ. Next. Kerangka teori, tolong diperbesar. Kerangka teori, tingkat stres kerja, kemudian peningkatan hormon stres seperti adrenalin, non-adrenalin, dan kortisol. Kemudian akan menjadi curah jantung meningkat. Lalu konsumsi gula garam lemak. Konsumsi garam berlebih menyebabkan resistensi cairan dan volume darah meningkat. Konsumsi gula berlebih menyebabkan leptin turun. Konsumsi lemak berlebih menyebabkan LDL naik dan penumpukan lemak di dinding arteri, kemudian menjadi resistensi perifer. Dan untuk konsumsi garam berlebih menyebabkan curah jantung meningkat. Kemudian dari curah jantung meningkat dan resistensi perifer akan terjadi peningkatan tekanan darah atau terjadinya hipertensi. Faktor eksternal itu ada usia, jenis kelamin, IMT, dan aktivitas fisik dan genetik, tetapi tidak diteliti. Next. Kerangka konsep dan hipotesis. H1 atau hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara tingkat stres kerja dan konsumsi gula garam lemak dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ. H0
hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara tingkat stres kerja dan konsumsi gula garam lemak dengan kejadian hipertensi pada karyawan di PT XYZ. Kerangka konsepnya, tingkat stres kerja variabel independen 1, konsumsi gula garam lemak variabel independen 2, kemudian menjadi hipertensi yaitu variabel dependen. Next. Desain dan setting penelitian. Desain penelitian adalah cross-sectional, setting yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya terdapat di PT XYZ yaitu Kecamatan Cikarang Barat, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitiannya perkiraan tahun 2027 selama 5 bulan, yaitu mulai dari tahap penyusunan proposal, pengurusan izin penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data hingga penyusunan laporan akhir. Next. Populasi dan sampel. Populasi target seluruh karyawan PT XYZ yang aktif bekerja dan memenuhi kriteria penelitian. Kriteria inklusi, tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg, karyawan PT XYZ yang masih aktif bekerja pada saat penelitian berlangsung, berstatus sebagai karyawan tetap atau kontrak dengan masa kerja minimal 1 tahun, berusia 20 hingga 60 tahun, bersedia menjadi responden, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mengisi kuesioner penelitian secara mandiri, bersedia dilakukan pengukuran tekanan darah sebagai bagian dari penelitian. Next. Populasi dan sampel. Kriteria eksklusi yaitu sedang cuti, sakit, atau tidak hadir pada saat pengambilan data, tidak mengisi kuesioner secara lengkap atau mengundurkan diri selama proses penelitian, sedang hamil, mengalami gangguan komunikasi atau kondisi kesehatan yang menyebabkan tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian penelitian. Sampel size 70 responden. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Next. Variabel dan divisi operasional. Variabel stres kerja, divisi operasional itu respon fisik, emosional, dan kognitif karyawan terhadap tuntutan pekerjaan yang dirasakan melebihi kemampuannya dalam kurun waktu tertentu. Alat ukur DASS 42 subskala stres, hasil ukurnya stres ringan, stres sedang, stres berat, skala ordinal. Konsumsi gula variabel bebas, definisi operasional jumlah asupan gula sederhana yang dikonsumsi responden per hari dibandingkan dengan anjuran maksimal. Alat ukur semi kuantitatif food frequency questionnaire, hasil ukurnya baik dan kurang baik, skala ordinal. Next. Konsumsi garam variabel bebas, definisi operasional jumlah asupan natrium atau garam dapur yang dikonsumsi responden per hari dibandingkan dengan anjuran maksimal. Alat ukurnya SQFFQ, hasil ukurnya baik dan kurang baik, skala ordinal. Konsumsi lemak, jumlah asupan lemak total yang dikonsumsi dibandingkan dengan anjuran maksimal. Alat ukur SQFFQ, hasil ukur baik dan kurang baik, skala ordinal. Kejadian hipertensi variabel terikat, kondisi tekanan darah responden pada saat pengukuran dikategorikan berdasarkan klasifikasi tekanan darah menurut JNCV atau Kemenkes. Alat ukur sphygmomanometer digital atau MCU dan stetoskop. Hasil ukurnya hipertensi dan tidak hipertensi, skala nominal. Next. Metode dan instrumen pengumpulan data.
Data atau variabel yang dikumpulkan, tingkat stres kerja, metodenya itu easy questionnaire, instrumennya DASS42, tingkat konsumsi GGL, easy questionnaire, instrumennya SQFFQ, hipertensi, metodenya pengecekan tekanan darah, instrumennya itu berdasarkan MCU dan spigometer. Next. Rencana analisis data. Analisis univariat mendeskripsikan karakteristik responden, tingkat stres kerja, konsumsi GGL, dan kejadian hipertensi. Disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan presentase. Analisis bivariat menganalisis hubungan tingkat stres kerja dan konsumsi GGL dengan kejadian hipertensi menggunakan uji chi-square dengan A sama dengan 0,05. Jika syarat chi-square tidak terpenuhi, dapat menggunakan Fish-exact test. P-value kurang dari 0,05 menunjukkan adanya hubungan yang bermakna. Next. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.